Assalamualaikum pemirsa media Pancasila. Kemelut hukum yang terjadi berkepanjangan terkait siapa pihak pengelola sah Yayasan YDB atau Yayasan Bustanul Ulum Langsa yang mengelola dua lembaga pendidikan, yakni Madrasah Ulumul Quran dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang ada di Kota Langsa. Sengketa itu kini berpengaruh pada nasib mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sana. Sampai-sampai terjadi kebentrokan fisik antara mahasiswa dengan pihak security kampus. Pihak YDB melalui security-nya melarang mahasiswa untuk masuk. Kejadian itu terjadi pada hari Rabu 15 Maret 2022. Dan hari ini telah bergabung bersama kita Bapak Muslim Agani selaku pengacara pihak YDBUL atau Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. Beliau juga direktur dari Aceh Legal Consulate. Kita akan membahas dan memperjelas apa sih yang terjadi di sana. Baik, terima kasih Pak Muslim sudah bersedia menerima kami di studio channel Petitum ya Pak ya. Oke, ini juga kembali. Ya, ini juga merupakan ruang kerja dari beliau selaku pengacara senior di Aceh juga di Sumatera. Pak Muslim, kami ingin menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di yayasan itu, Pak? Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin sampaikan dulu salam ya kepada media Pancasila yang sudah bersedia hadir ke tempat kita, yaitu Aceh Law Firm Aceh Legal Counsel yang juga dari Petitum ya, dari YouTuber Petitum, channel Petitum, channel Petitum ya, kita hadir ke tempat terkait dengan masalah YDBUL dan YDBU yang bersengketa sehingga berdampak terhadap mahasiswa stikes khususnya yang sampai saat ini lumpuh. Pertama saya ingin sampaikan bahwa kronologinya secara singkat saya sampaikan terkait dengan putusan pengadilan negeri Langsa, yaitu pada tahun 2018 yang lalu. Nah, putusan itu telah mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa, yakni berdampak terhadap keberlanjutan mahasiswa khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang ada di Kota Langsa, yang dampaknya itu akibat eksekusi real yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Langsa. Nah, saya ingin mengatakan begini ya. Seyogianya Pengadilan Negeri Langsa dalam memberikan informasi kepada pemenang, yaitu penggugat, yakni Yayasan Dayah Bustanul Ulum, itu tidak mengenal istilah include. Kenapa saya katakan begitu? Dalam petitum tidak ada istilah include. Yang include di sini apa, Pak? Yang include di sini saya kasih contoh ya. Yang digugat itu aset yayasan, kan begitu. Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. Dianggap tidak sah dan akta tahun 2009-2010 milik YDBUL ini dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum. Lantas menurut versi pengadilan bahwa milik yayasan itu termasuk surat-surat menteri, surat-surat yang menteri yang diberikan kepada Yayasan Dayah Bustanul Ulum itu include menjadi yayasan daripada aset-aset yang digugat oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Artinya izin pelaksanaan pendidikan. Izin pendidikan. Di sini ada izin yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa izin MUK. Nah, kemudian izin sanawiyah. Izin satu lagi apa? Aliyah. Nah, ini menurut pengadilan itu include menjadi aset YDBU, Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang dimenangkan di pengadilan. Sedikit dulu Pak, ini saya potong sedikit karena terjadi kebingungan. Kami juga yang mengikuti kronologi kasus ini karena yang menggugat YDBU gitu, Yayasan Bustanul Ulum Langsa. Yang
Yang Bustanul Ulum, Pak. Bustanul Ulum, nggak ada Iya. langsanya. Tidak ada langsanya. Yang digugat Yang digugat Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, YDBUL. YDBUL. Sedangkan kalau kita baca kronologinya, YDBUL itu sudah lahir sejak 1972. 72, benar. Yang pihak penggugat tadi lahirnya kapan yayasan itu, Pak? Mereka lahir, menurut mereka, mereka mengacu kepada akta yang dibuat oleh salah satu notaris di Kota Langsa, yaitu pada tahun 2018. Putusan pengadilan pun 2018. 2018. Nah, disinilah kebingungan kita sebenarnya semua. Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum itu sekira Januari 2018 masuk gugatan ke pengadilan dan berjalan sampai putusannya September. Bulan September 2018 sudah ada putusan Pengadilan Negeri Langsa. Di bulan Agustus barulah ada Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Herannya, seiring dengan putusan tersebut, putusan perorangan yang menggugat perorangan tersebut diputuskan menjadi nama Yayasan Dayah Bustanul Ulum. Padahal dia munculnya di penghujung putusan. Nah, ini yang membingungkan kita hari ini. Nah, kemudian kebingungan yang kedua, setelah asetnya dikabulkan menurut putusan pengadilan oleh YDBU, pihak YDBUL tidak keberatan. Silahkan laksanakan putusan pengadilan menurut hukum. Tapi faktanya oleh pengadilan yang tidak ada dalam putusan pun ikut dieksekusi, antara lain pendidikan. Artinya pihak YDBUL yang digugat ini sudah mencoba menghormati putusan pengadilan. Sudah lebih awal, malah kami selaku lawyer sudah menyampaikan ke pihak pengadilan dan mendukung sepenuhnya. Laksanakan eksekusi itu, kalau itu memang menurut hukum sudah benar, silahkan. Tapi yang tidak ada dalam putusan itu jangan dilakukan, karena akan berdampak luas terhadap pihak lain. Nah, hari ini terbukti, Pak. Terbukti bahwa stikers mahasiswanya sampai ini hari belum masuk dan lumpuh. Dan mereka mahasiswa tidak mau mereka di tengah jalan itu menjadi bahagian YDBU, termasuk dosen-dosennya juga staf yang tidak mau. Dia tetap sesuai dengan izin kementerian, dia tetap berada di bawah Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. Artinya di sini nanti ujung-ujungnya kemungkinan potensi kerugiannya ada di pihak mahasiswa. Sejauh ini, bagaimana nasib mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Stikes YDBUL Langsa itu, Pak? Nah, kebetulan kemarin informasi yang kita dengar ya dari klien kita, bahwa pihak LL Dikti wilayah 13 Aceh itu telah datang ke Stikes, itu bertemu dengan pihak Yayasan Dayah Bustanul Ulum, Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa, dan pihak yang mengetuai Stikes. Itu hadir bersama. Tapi oleh pihak Dikti sangat mengherankan. Mereka justru minta supaya mahasiswa terus melangsungkan pendidikannya di tempat yang sudah dieksekusi. Artinya di tempat YDBU. Nah, hal ini oleh pihak YDBUL ya tidak bersedia. Karena itu sudah dieksekusi. Kita hormati putusan hukum. Sehingga tidak mungkin kita yang sudah serahkan kepada mereka kita ambil lagi. Jadi silahkan mereka ambil aset itu. Kami pihak YDBUL itu siap untuk melanjutkan pendidikan Stikers ini di tempat yang baru. Artinya silakan ambil asetnya, gedungnya dan lain-lain, tapi mahasiswanya punya kami. Pendidikannya punya kita. Nah, itu sesuai dengan surat kementerian, dan surat menteri itu, surat dikti, belum pernah dijadikan sengketa di pengadilan dan tidak pernah jadi gugatan di situ. Tidak pernah, sehingga tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa surat menteri itu tidak sah. Maaf saya katakan bahwa putusan pengadilan negeri pun tidak boleh menyentuh surat menteri itu, karena itu menjadi ranah tata usaha negara. Ada asumsi di tengah masyarakat, Pak, terkait putusan pengadilan dan proses eksekusi, seolah menurut
yang kita dengar menjadi pembicaraan di warung-warung kopi, seperti ada pihak yang main mata. Bagaimana tanggapan Pak Muslim selaku lawyer di sini? Itu saya terus terang selaku lawyer tentu membatasi diri yang seperti itu. Ya. Kalau kami di dalam ini terus terang sebagai lawyer tidak juga melihat kepentingan yayasan atau kesengketa itu sepenuhnya, tetapi kepentingan pendidikan masa depan anak-anak ini juga menjadi tidak luput dari perhatian kami. Saya dari awal mengingatkan pihak pengadilan, dari awal mengingatkan jangan lakukan itu, jangan lakukan. Tapi mereka di belakang kita tetap menyatakan include, dan include itu tidak dikenal dalam hukum. Dalam hukum kita tidak ada istilah include. Artinya terkait nasib mahasiswa sekarang terjadi kebingungan juga ya Pak. Iya. Karena kita ulang sedikit lagi, kemarin terjadi bentrok fisik. Ya, bentrok fisik antara mahasiswa dengan pihak kampus lah kita bilang. Pihak kampus ya, ini satpam ya, karena mereka dilarang masuk. Dilarang masuk. Dilarang masuk untuk menjumpai pihak dikti barangkali. Karena ada pertemuan itu, ada kunjungan itu. Mereka ingin masuk juga karena ketua BEM ya. Kalau tidak salah saya dipanggil, jadi mereka juga mau ikut serta. Jadi mereka tidak bisa terima kalau pihak satpam terlalu arogan ya, dengan melarang pihak mahasiswa. Mahasiswa ini kan dia menuntut haknya. Mereka datang ke situ juga bukan dengan gratis ya. Tapi mereka juga telah mengeluarkan banyak biaya, kemudian proses belajar mengajarnya juga sudah tertinggal, memakan waktu yang banyak. Kemudian waktu yang terbuang ini kan sangat disayangkan bagi mereka. Nah, dari sinilah saya melihat bahwa kalaupun dikti itu datang, kami minta supaya dikti itu disegerakan putusannya. Jadi mereka tidak usah terlibat dalam sengketa ini, dan dia cukup memerintahkan pemegang izin operasional daripada pendidikan itu tolong dijalankan, kami beri waktu sekian hari. Nah, ini baru namanya dia tidak punya kepentingan. Tapi kalau dia punya kepentingan ya seperti itu. Nah, itu dia. Selanjutnya, terkait kondisi demikian, apa langkah hukum dari pihak YDBL? Ya, sebenarnya langkah hukum kita sedang berlanjut ya, masalah hukum sedang berlanjut. Tinggal lagi kita kan masih menghormati dikti selaku ini, kita hormati mereka, kita tunggu dulu waktu mereka bekerja dengan tidak terlalu lama, karena makin lama dikti memberikan sebuah keputusan maka akan berdampak pada seluruh mahasiswa itu, dan kita khawatirkan akan terjadi sesuatu yang nanti mungkin lebih daripada itu mudah-mudahan tidak, tapi kekhawatiran ini sah-sah saja saya kira. Karena potensi seperti kita bilang tadi Pak, ini yang menanggung rugi besar nanti mahasiswanya. Di selain waktu mereka yang sudah terganggu, juga mereka mengeluarkan biaya yang besar. Betul sekali. Nah, dari mahasiswanya apakah ada gugatan kepada pihak YDBU? Sejauh ini belum. Cuman mereka dari informasi yang kita terima, mahasiswa tetap menghendaki agar Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa ini kembali bisa melanjutkan pendidikan seperti semula. Nah, karena kan ada yang sudah mau selesai nih. Jadi kegiatan belajar mengajarnya ada yang sudah mau selesai. Jadi kalau ini terus terus adanya sengketa, kemudian pihak-pihak juga YDBU ini yang tidak punya kaitan langsung dengan masalah pendidikan ini juga mencoba menghambat-hambat, dikti juga masih ragu-ragu, maka korbannya adalah mahasiswa. Dan kami sudah ingatkan itu, jangan nanti pihak YDBUL yang disalahkan. Kita siap, sampai ini hari pihak YDBUL siap melanjutkan pendidikan di kampus Stikes ini. Baik Pak Muslim, untuk tidak terlalu panjang durasi, saya pikir kita padai dulu di sini, dan untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di part 2 di channel Petitum ya. Siap, boleh. Oke, kita juga sehat Pak kan? Siap. Nyokok kan, longtup ile sehat. Oke. Satu kita lanjut Pak.
Baik pemirsa, demikian pembahasan kita dengan Bapak Muslim Agani, Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum dari pihak YDBUL atau pihak yang tergugat. Beliau juga direktur dari Aceh Legal Consulat. Beliau juga menangani banyak perkara di beberapa kota, tidak hanya di Langsa, Aceh Timur, bahkan sampai ke beberapa kota di Sumatera, Pak ya. Iya. Semoga sukses selalu, Pak. Siap. Ya. Baik pemirsa, sebagaimana kita katakan tadi, ini adalah part satunya, dan kelanjutannya bagaimana langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak YDB nanti akan kita lanjutkan di part 2 di channelnya Petitum. Mohon dikunjungi juga Petitum, mohon subscribe channel kami, juga channel milik Pak Muslim di Petitum. Di sana cukup banyak membahas tentang kaidah-kaidah hukum. Jadi sambil kita menonton juga menjadi ruang pembelajaran hukum bagi seluruh pihak, edukasi ya. Terima kasih Pak Muslim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi